Per Februari 2025 jumlah pengangguran bertambah 83.450 orang. Data BPS terbaru ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif dari total 44,47 juta anak muda berusia 15 hingga 24 tahun di tahun 2023. BPS menyebut data itu perlu menjadi perhatian pemerintah. Perkenalkan, nama saya Aulia Fiona Maharani dengan NIM 220813244178. Halo, perkenalkan nama aku Delisa Dentila Nora dengan NIM 220813244195. Halo, perkenalkan namaku Roya Nisar dengan NIM 220813244169. Halo, aku dari program studi ilmu ekonomi. Pada video ini akan menjelaskan mengenai topik ketenagakerjaan, pengangguran, dan juga produktivitas penduduk di Indonesia sebagai bagian dari kajian ekonomi demografi. Pembahasan ini akan sangat penting karena kondisi ketenagakerjaan sangat menentukan tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam ekonomi demografi, tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi utama. Konsep angkatan kerja sendiri mencakup penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran mencerminkan ketidakefisienan pasar tenaga kerja. Selain itu, kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, keterampilan juga sangat menentukan tingkat produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Indonesia memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif yang cukup besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Namun, kenyataannya masih terdapat sebuah permasalahan, seperti pengangguran terbuka, rendahnya kualitas tenaga kerja, serta tingginya angka penduduk usia muda yang tidak bekerja maupun tidak bersekolah. Ketidakseimbangan ini menimbulkan tantangan serius dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi Angkatan Kerja Indonesia relatif tinggi. Namun, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi perhatian, terutama pada kelompok usia muda. Selain itu, proporsi NIIT di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia produktif belum terlibat secara optimal dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi, pengangguran menyebabkan individu kehilangan pendapatan dan menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Pengangguran jangka panjang juga dapat menurunkan keterampilan tenaga kerja. Dari sisi makroekonomi, meningkatnya pengangguran akan menurunkan konsumsi masyarakat. Mengingat konsumsi masyarakat merupakan komponen terbesar dalam PDB Indonesia, maka pengangguran berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Baik, untuk solusi atau kebijakan, untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan, pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan pengembangan sektor produktif. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi kunci dalam menekankan pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Baik, untuk kesimpulannya, ketenaga kerjaan dan pengangguran merupakan isu strategis dalam ekonomi demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus diimbangi dengan kualitas dan kesempatan kerja yang memadai. Dengan kebijakan yang tepat, potensi bonus demografi dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, demikian video kami. Semoga dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda.